Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Fahmi Kurniawan dari 4 MIA 2 absen 2 akan mempresentasikan keteladanan Ki Hajar Madalan. Yang pertama, mandiri. Pada tahun 1883, saat beliau berusia 15 tahun, beliau sudah pergi haji sendiri dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua, mencintai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1903 beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya agama Islam, beliau berguru ke Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1912. Ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta, di kampung halamannya sendiri. Dan yang ketiga, jiwa wirausaha. Ki Hajar Madalan dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat di sekitar Kauman, Jakarta. 4. Pandai dalam berorganisasi. Seseorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan cemerlang. Beliau mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo Syariat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 5. Nasionalisme yang kuat. Pada tahun 1912, Madalan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharu Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup di tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan awal Ki Hajar Madalan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Yang keenam, tabah menghadapi rintangan dalam perjuangannya. Gagasan pendirian Muhammadiyah mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari Muhammadiyah di sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduh kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajarkan di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, dan bermacam-macam tuduhan lain. 7. Yang ketujuh, cerdas. Kehadiran Muhammadiyah jelas bertentangan dan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi maka, Ki Hajar Madalan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar kota memakai nama lain. Misalnya, Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri. Ia menganjurkan adanya
jamaah dan perkumpulan itu mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. 8. Tidak membeda-bedakan kas dan ras dan agama. Beliau mengajar di sekolah Belanda yang dikelola oleh orang Belanda dan mengajar murid-murid dari keturunan yang Belanda dan kalangan priai. Beliau juga bersahabat dengan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Van Lith adalah pastor yang diajak dialog oleh Dahlan. Pastor Van Lith di Munthilan yang merupakan di kalangan keagamaan politik dan Katolik. Pada saat itu Ki Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja pakaian hajinya. Sekian dari saya. Apabila ada suku kata yang salah mohon dimaafkan. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.